Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Diah Putri dalam acara podcast Taman Tunanetra. Ya, pada kesempatan hari ini teman-teman semua, Makupin kedatangan tamu yang insya Allah menginspirasi ya dalam rangka memperingati Hari Ibu. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, kita kedatangan blind mom. Jadi kita nanti kenalan. Sebelumnya mungkin teman-teman tunanetra atau yang menonton kami podcast Taman Tunanetra, silakan boleh bantu dengan subscribe dan like ya podcastnya. Semoga bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, yuk kita langsung aja berbincang dengan Ibu Sri Aini. Ya, gimana Bu? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Jadi Sobat Makupin, Ibu Aini ini, nah saya manggil Ibu Aini aja ya. Ya boleh. Jadi ada yang manggil Ibu Sri, ada yang manggil Ibu Aini. Nah kalau saya panggilnya Ibu Aini aja, kayak gitu, biar lebih akrab, gitu kan. Ibu Aini ini adalah seorang tunanetra dari kecil ya Bu? Dari kecil ya. Dari kecil umur ya. 3 tahun. Kira-kira. Masya Allah. Jadi sekarang saat ini Ibu Aini itu mempunyai 2 orang anak. Nah, makanya kita undang beliau sebagai blind mom untuk bisa menceritakan pengalamannya nih sebagai blind mom mengurus 2 orang anak. Nah, itu kayak gimana? Langsung saja. Ya, Bu Aini. Nah, jadi makasih nih udah menerima undangan podcast Taman Tunanetra ya. Akhirnya kita bisa ketemu langsung nih. Iya. Jadi izin ya Bu ya. Iya, Saya mungkin ingin bertanya-tanya nih gitu. Mungkin Sobat Makupin juga di rumah ingin lebih tahu gimana sih sebenarnya seorang ibu tunanetra mengurus anak, kayak gitu kan ya. Iya. Nah itu, dan yang saya tahu suaminya juga tunanetra juga ya Bu? Iya. Oke, nama suaminya siapa Bu? Pak Mujiman. Pak Mujiman. Oke, tinggal di mana Bu? Tinggal di Mampang, Jakarta Selatan. Mampang, Jakarta Selatan. Katanya usahanya ini ya Bu, apa? Ini buka klinik pijat. Oh, buka klinik Ya. pijat di rumah? Di rumah ya. Oh, di rumah. Sambil. Jadi Ibu dan Bapak ini sama-sama ini saling bahu membahu untuk usaha ya? Iya, begitulah Mbak. Oh, gitu. Jadi saling bergantian karena anak lagi di rumah. oh, gitu. Anaknya lagi di rumah. Emang anaknya di mana, Bu? Yang satu kan di Condet, di asrama. Asrama. Juga, di Rawinara. Asrama juga ya. Oh, jadi dua-duanya asrama. Oh, Masya Allah. Lagi libur kan ngumpul nih, otomatis yang seperti kakaknya ibu itu kan perlu dijaga ekstra. Harus bergantian Mbak kalau ngecit. Dan alhamdulillah para pasien udah pada ngerti jam berapa nih selesai, atau ya udah nanti kabarin ya kalau udah selesai gitu. Alhamdulillah bisa dihandle. Begitu Mbak. Jadi sebentar, dijagain tuh maksudnya gimana nih dijagain? Nah bisa nggak diceritain maksudnya anaknya dijagain apa bapak atau ibunya yang dijagain? Gimana nih maksudnya? Silakan Bu. Anaknya kan Anak saya yang satu kan ya udah kalau di Rawinala itu kan dibilangnya ganda ya. Oh, ya itu jadi anak hiperaktif ibu dan tunanetra. Makanya aktif, karena perlu dijagain ekstra itu karena gerata kemana-mana. Apapun diiniin. Kalau dibiarin bisa kapal pecah dari rumahnya. Oh, sebentar. Jadi ibu punya anak 2, yang satu tunanetra ganda plus ya. Iya. Oh gitu. Kalau yang satunya Bu? Yang satu tunanetra. Tunanetra murni. Iya. Oh alah, ya. Jadi
punya anak dua-duanya tunanetra. Disabilitas berarti ya. Iya. Dan ibu juga bapak juga disabilitas juga. Iya. Walah. Jadi berempat di rumah nih disabilitas netra dan yang satu ganda. Iya. Oke. Boleh diceritain, Bu. Ini yang ganda ini yang pertama atau yang kedua, Bu? Yang pertama, Mbak. Yang pertama. Iya. Oh, laki-laki atau perempuan? Bu? Perempuan. Oh. Udah umur 16 tahun lah sekarang ya. Oh, sekarang umurnya 16 tahun. Belajarnya di Rawinala. Rawinala. Wah, oke. SLBG Rawinala. Itu tahunnya plus kayak gitu tunanetra plus itu gimana Bu ceritanya Bu? Boleh diceritain nggak dari saat ketahuan dari tunanetranya? bayi ya. Oh, bayi. Ya mungkin. Soalnya pas yang namanya bayi kan pasti ada keadaan sakit, panas gitu kan. Lah begitu umur 3 bulan kena bisul di kepala. Di kepala mananya Bu? Banyak Mbak. Banyak? Gede-gede apa? Gede-gede. Oh, Ya. Nah itu sekalian dicek. Loh Bu, ini kok matanya nggak fokus ya? Oh, gimana Dok maksudnya? Iya, aturan kalau udah umur 3 bulan itu cara ngelihatnya itu fokus. Oh begitu ya Dok, kata saya gitu ya. Dibawa ke dokter apa itu Bu? Di daerah di swasta ya waktu itu. Dokter umum. Dokter umum di dokter umum. deket sana lah. Di daerah Terus? JMC ya. Ya saya sama bapaknya sebagai orang tua ya shock banget waktu itu. Iya. Dan harapan kami kan ya pinginnya ya normal seperti teman-teman lah kan, banyak teman-teman yang normal gitu, lahir normal. Maksudnya penglihatannya juga normal gitu. Shock Mbak. Shock ya. Jadi ketahuannya dari umur 3 tahun, Bu. Ke 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Lah terus selanjutnya ini gimana sarannya dokter gitu kan? Ke Cipto. Pertama waktu itu masih di daerah Kuningan masih ada Aini. Oh, rumah sakit Aini. Rumah sakit Ya, Aini. ya. Kesanalah kami kan. Dicek juga semuanya pas umur 7 bulan. Nah di sana alatnya katanya masih kurang. Merujuk lagi disuruh ke Cipto. Oke. Ke Cipto. Itu masih 3 bulan ya? Yang pas ke Cipto, mulai ke Cipto itu umur setahun lebih kayaknya Mbak. Oke. Karena 7 bulan kan ke Aini itu karena alatnya belum lengkap katanya kan harus ke Cipto. Kita ya masih mikir bingung gimana ya akhirnya ya udahlah. Seperti kami kan saya sama bapaknya kan nggak ada saudara yang di sini di Jakarta. Emang ibu orang mana? Saya orang Jawa. Jawa. Tengah Magelang. Bapaknya orang sama Jawa Tengah Cilacap. Ya itu saudara satu pun nggak ada, dari bapaknya nggak ada, dari saya nggak ada kan. Di Mampang itu ya tetangga aja gitu ya? Itu pun lingkungannya beda dari yang saya pindah sekarang Pak. Apa tuh bedanya? Ya kalau yang dulu gue gitu nggak tahu apa. Oke, ya. Lingkungannya seperti itu, cuek ya. Bahkan ditanya aja nggak nganggep. Kita gimana tuh nggak dianggap. Terus waktu ke Aini sama siapa Bu? Ya berusaha sendiri. Oh sama bapak aja bawa. Anaknya siapa namanya? Alfi. Bawa Alfi usia 1,5 3 bulan. 7 bulan. Terus Kak ini cuma berdua aja. Ya Allah. Ya. Tapi ada yang bantuin di sana ya? Ya alhamdulillah. Asal kita jangan malu bertanya aja kan. Betul. Tunanetra kalau malu bertanya ya udah lewat udah. Jalan. Betul. Terus Bu gimana Bu? Itu kata dokter Cipto apa
apa waktu itu diagnosanya? Waktu itu kebetulan ada anak temen yang nganter karena kuliahnya ada libur 2 bulanan kali ya. Kayaknya selama sebulan lebih itu ke Cito, Mbak, setiap hari. Nah, terus di sana dicek semuanya dari EGG, katanya itu kan fungsi syaraf katanya normal. Ada CT scan katanya juga nggak ada apa-apa, ada MRI juga kan, neurologi itu bilangnya normal juga. Terus THT untuk pendengaran ini dalam batas normal, Bu, begitu. Terus untuk akhirnya itu yang RGPP itu yang untuk ke mata, mungkin yang saluran mata semuanya mungkin. Memang ada syaraf kalau tidak salah syaraf retina membengkak atau di mananya gitu. Jadi syaraf retinanya yang kena ya? Nah, iya. Oke. Pembengkakan gitu lah. Terus sama sinus. Kalau sinus kan mungkin semua ada yang gitu juga ya, yang normal juga bisa kena. Mama saya juga punya sinus. Iya, terus ya makanya. Lah itu terus gimana ini ya? Katanya semuanya normal, tapi kok umur gini 1,5 ngeresponnya itu kalau orang ngomong hanya diikutin doang, tapi nggak kayak ngerespon gimana ya, ngerespon nyambung gitu loh. Yang saya ini dalam hati saya aja. Misalnya saya bilang halo Alfi, gitu ya, hanya dia ngikutin halo Alfi gitu doang. Itu ada kata kalau dari matanya gimana, Bu? Kalau itu kayaknya memang mungkin jadi kayak ngerasa ini kayaknya ada lebihnya deh, bukan hanya mata aja gitu ya. Itu kayak gimana kalau matanya, Bu? Ya itu kalau mata ya untuk penglihatan maksudnya. Iya, maksudnya kayaknya cahaya sih, mungkin masih lihat. Kadang kan bapaknya nyuruh, ayo Pi, lampunya nyalain Pi. Tahu tempat-tempatnya itu. Atau yang di panti itu, maksudnya yang buat ngurus kan. Di panti tahu dia. Berarti gimana tempatnya itu. Ayo yang ini udah nyala belum, yang sini Pi udah nyala belum. Kalau udah ya dia ini pergi. Terus ketahuan plusnya gimana, Bu? Ketahuan plusnya ini akhirnya ke itu sesudah ke Cipto udah dicek semua. Memang waktu itu Cipto juga nyaranin ke tumbuh kembang, Mbak. Cuman bapaknya kok perasaan nggak ada ngerespon, nggak ada usaha untuk ke sana. Ya mungkin karena keterbatasan kami kali ya, nggak ada yang nemenin. Ya akhirnya nggak kesampaian yang ke sana, Mbak. Gitu. Sampai umur 2 tahun itu sebenarnya ya itu tadi ada kata-kata, cuman kok nggak ngerespon nyambung ke kita gitu, hanya ngikutin doang. Nah terus sudah umur 2 tahun lebih itu sampai 3 tahun kan sering kena gusi tuh, panas dalam, yang gusinya bengkak gitu, sering dia kena. Kan nangis mulu, ini kenapa lah, kata bidannya kan sering dibawa ke bidannya, oh ini kena gusinya bengkak nih. Nangis terus kan. Sudah itu ya terus nggak ada suara tuh, nggak ada suara, sama suaranya hanya nangis doang kalau pas nangis, Mbak. Umur berapa lama itu? Ya waktu itu umur 3 tahunan kalau nggak salah ya. Udah nggak ada respon untuk ini ya, kata-kata itu nggak ada. Oke. Awalnya itu nangis 4 jam tuh, Mbak. Awalnya nangis, mau terus diem itu. Setelah itu udah nggak ada kata-kata lagi. Udah nggak ada kata-kata lagi udah. Kalau boleh tahu gandanya karena apa, Bu? Dokter nggak kasih tahu, Mbak. Kenapa? Ya, hanya cek itu doang, terus disuruh ke yang tumbuh kembang, nggak jelasin apa-apanya, nggak jelasin. Kalau sampai dengan sekarang udah tahu
Apa penyebabnya? Penyebabnya juga nggak tahu, Mbak. Nggak tahu juga. Kalau dari sekolah bilangnya apa? Alfi itu kenapa? Iya, itu tadi autis, semi autis atau apa gitu ya. Saya juga belum ngerti itu perbedaan semi autis sama autis yang gimana, belum paham buat saya, Mbak. Ada yang bilang itu semi autis, saya nggak ngerti deh. Iya, mungkin karena. Tapi ini yang jadi pertanyaan saya nih. Ini kan punya anak 2 disabilitas ya, yang satu ganda. Ya. Ibu dan bapak juga tunanetra. Itu punya kendala nggak sih untuk mengurus anak-anak ini gitu? Kalau misalnya hanya tunanetra doang, Ibnu sih. Oh, yang kedua Ibnu namanya. Oke. Kayaknya saya insya Allah nggak ada. Hanya harus menerima ikhlas aja. Tapi kalau untuk yang pertama ini, Mbak, memang kadang ada kendala. Karena masih seperti bayi, kita ngurusnya masih seperti bayi. Makan kalau nggak ini harus minta disuapin kalau di rumah, padahal di sekolahan memang diajarin makan sendiri. Di sekolah mau kalau di rumah karena manja apa gimana, saya kurang ngerti gitu. Cuman saya bilangnya ya udah sekarang disuapin, nanti siang makan sendiri ya gitu. Mau makan sendiri. Itu komunikasi sama ibu gimana nih? Kan katanya udah nggak ada kata-kata lagi ya, si Alfi. Kalau komunikasi sama ibu gimana? Ya untuk komunikasi ya tetap kita yang iniin, misalnya kan Alfi sehari-harinya kalau liburan itu di kamar mulu, Mbak. Nah keluarnya kan pasti nyari makan, nyari iseng apa gitu. Nah kita yang tanya, aku mau apa, atau kalau di meja ada camilan ya dia ini ngambil sendiri langsung. Gitu. Kalau cocok, kalau nggak cocok ya nyari tuh masih buka-buka kulkas. Masih buka-buka kulkas. Mandi udah bisa sendiri, Bu? Tetap dalam pendampingan. Pendampingan. Makan ya di rumah masih disuapin berarti? Ya kadang. Kadang. Kalau lagi dia minta. Kalau udah duduk kursi tuh di meja makan sendiri, nah, langsung dia ngambil kursi. Oh gitu, ibunya tinggal ngomong aja gitu ya, nyiapin di meja. Iya gitu. Sambil saya ngambilin, tunggu di kursi, Alfi makan sendiri gitu. Dia ngambil sendiri kursi. Kalau ya, toilet trainingnya gimana, Bu? Dulu ya saya ini inisiatif sendiri aja kalau di rumah. Gimana? Maksudnya untuk ngasih tahu Alfinya kan? Iya itu. Saya inisiatif sendiri, ya sambil jalan aja lah. Kalau yang di asrama kan memang apa-apa sudah sendiri ya, apa aja mau semuanya tuh sendiri. Lah saya kenapa Bu sama gurunya kan, kok kalau di rumah pasti minta disuapin, apa karena manja apa gimana ya? Manja itu manja kan udah tahu nih. Iya kali Bu, ya. Saya kan ngomong gini sama gurunya. Saya cerita, ya udah ya Pi, Mama di rumah Mama suapin, tapi di sekolahan jangan lupa makan sendiri loh. Gurunya bilang, enggak Mas, sekarang ngomongnya jangan gitu. Kalau di asrama pinter, di rumah juga pinter loh, gitu. Iya, berarti Alfi itu ngerti ya kalau ibu bapaknya nggak lihat? Karena isyaratnya itu memang dari sana untuk dipegangin. Jadi ya nggak tahu, ya mungkin ya ngerti kali ya, karena kita nggak tahu sih. Maksudnya dipegangin itu Alfi megangin orang tua atau apa? Kalau misalnya berkata gitu misalnya, coba Alfi berkata mau makan, dipegangin jidat nih. Kalau iya ya dipegangin.
Kalau enggak ya Megang jidat sendiri apa jidat jidatnya ibunya? sendiri. Oh, nanti ibu megang tangannya gitu. Si Alvin narik tangan saya, pegangin ke jidatnya dia. Oh gitu caranya. Iya. Kalau itu udah oke gitu ya, mau gitu ya. Iya. Kalau enggak ya enggak didorong-dorong gini-gini. Oh, pakai gestur berarti ya. Sambil ketawa lah kadang dia. Oh, sambil ketawa. Iya. Oh, udah ngerti berarti tuh kalau orang tuanya nggak lihat. Iya. Iya, Jadi gitu. kalau sama bapak juga begitu. Ya kadang saya kan nggak jelas nih Pak, kata saya kan nih Alfi nggak jelas nih soalnya antara dorong sama megang. Coba kamu yang mastiin, kata saya gitu Pak. Oh, Bapaknya gitu. tuh yang mastiin. Oh, kolaborasi sama bapak itu Iya, maksudnya kalau ibu memang. nggak ngerti baru bapak gitu. Betul. Kalau saya udah kewalahan ngadepin dia, saya panggil bapaknya. Oh, alah. Iya. Seperti itu Mbak. Masya Allah, blind mom ya, punya anak Iya. disabilitas juga. Ada triknya gitu ya? Iya. Ada caranya. Ya, harus juga kerja sama bapaknya juga. Iya. Soalnya ada yang nggak mau sama saya sih. Siapa? Ya maksudnya ada sesuatu yang sama saya tidak mau gitu, tapi sama bapaknya mau. Iya. Gitu. Ada kalanya mau sama ibu, Nah. ada kalanya sama bapak. Nah, mungkin seperti itu. Oh, gitu. Maksud dia. Iya. Berarti kalau sekolah itu kelas berapa berarti Bu? Kalau digolongkan kelas berapa sih? SMP kelas 3 ya. Oh, iya. Karena saya juga kadang bingung. Di sana kemandirian soalnya, Mbak. Iya. Tapi gurunya ngasih tahu ini berarti kemandirian saja gitu ya. Oh. Udah bisa apa aja berarti Alfi di sekolah? Ya, nyuci kan kalau saya kan di rumah pakai mesin cuci. Ya dikasih langkah-langkah simbol gitu, Mbak. Oh, Alfi bisa nyuci di rumah? Bisa, ayo bantuin mama, iyo. Ini ya cuman untuk sabun kita harus pendampingan Ya. karena takut ini berantakan kemana-mana kan. Ya. Ini Mbak, simbol itu simbol misalnya sabun cuci Rinso itu plastiknya kan dipasang di temboknya tuh. Pertama itu kain sobekan itu, terus untuk ember ya yang tangkainya itu, terus sama apa tadi tutup mesinnya ya berbentuk tutup gitu, sama ini keran ya tetap keran. Artinya Tahu tuh dia. artinya Alfi sendiri sebenarnya paham ya, maksudnya bukan sekali dua kali kalau misalkan itu sering ya. Nah, kayak gitu. sekarang udah nggak pakai gituan lagi, udah nggak megang lagi, udah tahu sendiri urutannya. Oh, awal-awalnya begitu. Sekarang seperti udah itu. nggak pakai. Oh. Sekarang udah tinggal ini. Ayo kerannya di mana, sudah saya udah nggak ngomong lagi. Udah urutannya di mana gitu sih. Iya. Ya gurunya menyesuaikan yang di rumah gitu, Mbak. Caranya kalau mesin cuci tuh gini gitu. Jadi di sekolah itu menyesuaikan apa yang di rumah. Masya Allah. Letak-letaknya kan untuk keran di mana, embernya di mana gitu. Saya pahamin seperti itu ininya. Itu berarti sudah bisa nyuci sendiri. Ya karena hanya mesin cuci ya. Pakai mesin ya. Untuk Rinso disiapin Mbak, kita yang nyiapin pakai tempat gitu. Terus ntar dia nuang ke dalam mesin cucinya. Itu kan tadi Ibu bilang Alfi itu umurnya udah 16 tahun. Berarti mohon maaf ya, ini saya tanya karena Iya. Alfi perempuan ya. Iya. Alfi siapa namanya Bu? Alfi Ainur Rahma. Ainur Rahma, dipanggilnya Alfi. Alfi. Saya pikir Alfi ini laki-laki. Ternyata perempuan Ada soalnya ya. iya betul, nama Alfi ada cowok juga. Iya, jadi kalau umurnya sudah 16 tahun, ya secara ya perempuan ya, pasti kan datang bulan Bu. Iya Itu betul. gimana Bu? Kalau datang bulan itu Alfi ngerti apa gimana? Apa masih dibantu Bu? Ya kalau ya memang awal
sebelum sekolah masuk saya juga udah tanya-tanya dulu karena untuk persiapan kan gimana ngadepinnya. Iya. Ya, yang dari pihak sana, pihak Rawinala nyaranin pakai pampers aja Bu. Begitu. Pakai pampers. Pakai Pampers yang pampers. rekat atau yang celana. Oh, yang celana. Oh, pakai pampers yang celana. Tapi kalau untuk bahwa ini lagi haid, belum ngerti karena ya itu tadi Mbak, kalau pas di saat datang dan tidaknya karena itu alam ya, kita nggak tahu waktu-waktunya. Perempuan ya. Pernah keluar terus ayo pakai pampers, nggak mau. Terus dikasih tahu Mbak Alfi kan kotoran. Itu yang ngasih tahu siapa? Sedangkan ibu sama bapak kan nggak lihat ya. Ya beda toh Mbak, tetap beda. Beda. Oh, bedanya di mana? Ya beda aja sih, tetap ada itunya, tandanya, feelingnya. Iya. Kan Saya keluarnya kan lebih banyak. Iya. Sampai ke itu celana yang. Saya pikir keluar. ada yang ngasih tahu nih, yang lihat nih tetangga atau siapa gitu. Nah, pernah sekali doang. Kalau awal-awal itu ya tetap sendiri Mbak. Kalau pas ibu pas yang bersihin kebetulan itu ada tetangga lagi main, kok pas banget Alfi lagi itu. Kalau sehari-hari ini biasanya ya sendiri gitu. Alfi ini kan kok kayaknya Alfi lagi ini ya, dapet ya kata saya. Ayo pakai pampers, nggak mau. Mbak Alfi kan lagi kotoran, malu ntar dilihat orang. Nurut tuh, pakai. Mau ya dia nurut ya. Iya. Tapi kalau ganti, kalau misalkan itu ibu yang bantu ganti. Kalau pakai ya ngelepas ya dia sendiri. Oh, ngelepas sendiri bisa ya? Alfi yang pakai sendiri. Cuma nanti dikasih tahu aja, ayo Alfi ganti gitu ya? Waktunya ganti yuk. Masya Allah. Kalau di sekolah itu kalau lagi head kayak gitu siapa yang bantuin Bu? Ya kalau di sekolah kan orang pengasuhnya kan melihat semua ada ya. Guru-gurunya juga jadi melihat. ada pengasuh di sekolah ya? Ya pasti terkontrol di sana. Masya Allah ya. Kalau selama ini ibu sama bapak itu punya anak disabilitas 2 ini pernah ngeluh nggak sih? Kalau ngeluh pasti Mbak. Apalagi kalau lagi capek, pokoknya lagi nggak mood semuanya ya. Kadang ya tetap ngeluh. Tapi ya udah nggak ini dulu lah. Oh dulu sering ngeluh gitu? Sering kalau saya. Pernah marah-marahin anak dah? Iya. Artinya pernah. Pernah Mbak, karena ya capek. Kadang mungkin kesabaran ya. Kadang lagi kurang ini. Apa yang membuat ibu sama bapak sampai dengan sejauh ini tuh masih sabar tuh apa tuh Bu? Kayaknya support dari orang-orang Mbak. Dari orang-orang yang punya sikap bijaksana kan pasti ngasih support. Yang banyak ngasih inspirasi. Tetangga juga supaya kuat. bantu kali ya tetangga. Iya seperti itu Mbak. Yang bikin kami kuat tuh ya dari support orang. Orang tua, saudara? Iya. Iya itu orang tua, saudara juga, dan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang seperti pasien-pasien kami kan banyak toh. Iya. Tapi memang ya ada yang mungkin masih awam ya Mbak. Ada yang bilang begini, gimana nanti masa depannya? Saya langsung jawab aja, aduh jangan tanya masa depan deh, orang normal aja nggak tahu kok, apalagi yang ini. Saya gitu, seperti apa, saya aja dulunya nggak tahu kalau akan seperti ini, bisa ngontrak, bisa bekerja, cari ini kan, ekonomi, bisa buat makan sehari-hari. Saya yang jawab ya ikutin aja seperti air mengalir saja. Nggak usah kalau dipikirin nih nanti malah jadi penyakit Pak, kata saya.
Masya Allah, Ibu Masya Allah udah ngelewatin berapa tahun pasti. Iya. Ini ya, Allah Maha baik ya Bu ya. Iya betul. Kadang kan cara mensikapinya orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang wah kasihan gitu, kasihan. Tapi kan kayak kita gini kan tidak perlu dikasihani, support udah cukup, alhamdulillah. Itu yang bikin kita kuat. Ya kalau kasihan kan hanya sebatas rasa kan. Iya. Kalau support kan pasti ada saran-saran gimana dan otomatis kan masuk ke pikiran kita gitu kan, ke alam bawah sadar kita, karena itu sehari-hari kita jalanin kan. Ya seperti itu Mbak. Kalau Ibu sama Bapak ya secara ya pasti kan namanya suami istri gitu ya. Iya. Nah sama-sama tunanetra kayak gitu kan ya. Iya. Punya latar belakang tunanetra juga kayak gitu kan. Iya. Keluarga ada yang tunanetra juga Bu? Bapak sama Ibu? Dari saya ada kakak saya. Oh. Dari adik saya. Berapa saudara? Saya 6. 6. Tapi kakak saya belum nikah, nggak mau nikah dia. Terus untuk yang adik saya udah ada anak, alhamdulillah mereka normal semua. Masya Allah, alhamdulillah ya. Walaupun jadi sama-sama tunanetra juga, ini suami istri gitu. Ibu itu 6 saudara, Ibu anak Saya anak ketiga. Ketiga, adanya anak pas adik saya. Oh, oke. Setelah saya. Jadi sebenarnya orang tua sendiri juga udah ngerti lah ya, punya anak 3 tunanetra, terus cucunya seperti ini gitu ya. Tapi kalau dari orang tua, nenek ke atas itu ada juga? Yang dari bapak saya. Tapi anehnya mereka itu kena kalau sudah tua-tua gitu Mbak. Oke, Ibu Ibu sakitnya apa sih? Ya kalau menurut keterangan dari orang tua, mama saya katanya sih sakit panas, bilangnya buang-buang air gitu, bilangnya dulunya. Kalau dari dokter bilangnya apa? Kalau Ibu sakit matanya tuh kenapa gitu? Kalau dari dokter dulu waktu masih umur kecil ini katanya ada kataraknya juga, tapi ada tumpangan lain. Karena itu yang iniin dokter. Apaan tuh yang ditumpangin tuh? Apa tuh yang ditumpangin tuh? Nggak ngerti deh. Nah, dokter bilangnya ada tumpangan lain, apaan? Apa yang ditumpangin? Sopir ada pakai bus numpang-numpang. Tahu udah bisa aja bilangnya tumpangan lain. Orang tua zaman dulu ya. Penyakit halus apa? Wah, bahasanya numpang-numpang ya. Iya. Oke deh, jadi Masya Allah ya, pengalaman sebenarnya jadi keluarga Ibu sendiri juga sebenarnya udah ya memang sudah terbiasa mungkin ya dengan yang namanya tunanetra. Kalau Bapak sendiri ada tunanetra juga keluarganya? Ada juga. Oh. Adik-adiknya. Adik-adiknya juga? Bapak berapa saudara? Bapak 7. 7. Yang tunanetra? 3 sama bapaknya. Oh, Masya Allah. Jadi udah terbiasa juga ya. Iya, seperti itu. Tapi ya begitu kok cucunya juga ikut ya tetap ini Mbak, shock juga yang sebagai kakek neneknya. Iya lah. Tapi ada support dari keluarga juga lah, maksudnya untuk ngurusin walaupun jauh dari keluarga ya. Iya. Iya, Mbak. Suka nengokin ke sini Mbak? Iya, suka. Alhamdulillah. Suka ya. Kadang pada nengokin. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu Alfi ya? Iya. Yang kedua ini tunanetra juga? Iya. Namanya siapa? Ibnu siapa? Ibnu Haidar, Masya Allah. Namanya bagus. Ibnu Haidar. Ya. Kalau Ibnu ini tunanetranya karena apa Bu? Ini kayaknya dari bayi kayaknya Mbak. Dari lahir? Umur adik saya kan awalnya yang ngasuh adik sampai umur 4 bulan tuh. Karena
ya kita ngerasa kerepotan ngurusin kakaknya kan ya. Oh, dibantu Kata sama adik, adik. Iya, di iya. kampung, saya Oh, di di sini. kampung. Oh, Ibnu dibantu di kampung berarti ya? Dari iya. lahir? Kayaknya ketahuan itu memang tetap dari lahir. Soalnya pasti pada ini kan ngelihat kan, yang lihat pada diperhatiin kan, kok cara ngelihatnya beda dibandingin sama bayi. Kan ada bayi lain tuh dibandingin, kok beda ya gitu. Ya. Oh, jadi banding-banding kayak katanya. Iya, jadi Oh, dibandingin sama ini ya orang-orang di kampung. Dibanding iya. Gitu, oh gitu. Ya itu kok, ya itu umur 2 bulan tuh adik saya bawa ke dokter. Aduh, malah justru adik saya yang teriak-teriak nggak bisa nerima. Enggak dok, soalnya anak kakak saya yang satunya pada normal semua, gitu. Teriak-teriak adik saya nggak percaya. Ya sedih juga ya, karena anak dua-duanya disabilitas gitu. Sedangkan ya. anak adik saya kan 3 normal semua. Ya. Terus kalau misalkan itu Bu, kenapa Ibnu itu balik ke ibunya itu kapan? Karena di kampung sakit-sakitan Mbak, dirawat mulu, di opnam ya. Oh. Akhirnya bapaknya udahlah ambil aja sana. Saya ambil pulang Umur kampung berapa sendiri itu? tuh. Umur berapa? Umur 4 bulan. Oh, 4 bulan. Tak tungguin dulu tuh di kampung selama sebulan, nggak ada panas, nggak ada apa-apa. Imunisasi nggak panas Mbak. Pada heran tuh tetangga semuanya. Aneh nih, berarti memang pengen ditumbuhin ibunya, nggak mau sama orang lain. Kangen itu. Iya kali, hanya umur 4 bulan tak ajak ke sini. Nah, itu ngasuh anak Semampunya lah kita urus sendiri. Masya Gitu Allah. bapaknya. Kata bapak. Iya. Ibu masak sendiri, bersih-bersih rumah sendiri Bu? Iya. Nggak ada yang bantu? Iya, nggak ada. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. bapak itu mijit suka keluar juga panggilan. Iya. Yang dipanggil. Saat kalau anak-anak di rumah itu ibu ya jagain aja sendiri gitu ya. Tetap jagain. Saya tetap istirahat dulu. Ini fokus ke anak-anak. Kan dua-duanya ini katanya tadi asrama ya. Ada saat ibu mungkin saat anak-anak di asrama ibunya mungkin ini ya berdua sama bapak gitu ya, usaha gitu ya. Nanti kalau anak-anak pulang ya berempatan aja nih ngurusin anak-anak. Iya. Gitu. Kalau nggak salah Ibnu itu sekolahnya di mana Bu? Di Mahfufin Mbak. Oh, di Mahfufin. Di Mahfufin juga ya. Iya. Di sekolah khusus ya. Pesantren tunanetra. Masya Allah. Tega nggak tega Mbak, saya ngelepas Ibnu di pesantren. Iya. Karena masih umur 7 tahun, apa-apa 7 tahun masuk pesantren? Iya, apa-apa masih mama. Akhirnya ya modalnya itu tega. Masya Allah. Udah berapa tahun di Mahfufin berarti Bu? Di pesantren? Hampir 3 tahun. Udah 3 tahun? Iya, kurang lebih. Ya hampir kali ya. Sekarang kelas 3. Sekarang kelas 3. Waktu masuk berarti kelas 1 Kelas 1, ya? iya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung bisa ngikutin. Tapi masih low vision ya Ibnu ya? Iya, iya. Iya. Nih, mau nggak nih Ibnu kita undang juga nih, biar ngobrol juga nih Ibnu ya? Boleh. Sini Nu. Masuk sini Nu. Masya Allah. Gimana Nu? Duduk sini, samping Ibu. Ayo Nu. Ibnu Haidar tuh, namanya bagus Nu. Ya. Iya. Gimana? Duduk di sebelah. Ini No. Duduk Nu. Makasih. Nah, gitu Ibnu. Wah, udah tinggi sekarang ya? Iya. Udah 10 tahun. 7 tahun masuk Mahfufin, sekarang udah 10 tahun. Masya Allah. Gimana Ibnu? Betah nggak di pesantren? Lumayan. Lumayan. Betah nggak betah? Betah nggak betah? Nggak betahnya kenapa?
Kadang masih ada yang ngisangin, kadang-kadang. Oh gitu. Dikirain kangen sama mama karena itu jadi nggak betah. Kangen gak sama mama? Kangen sih. Kangen sih. Wah, si Ibnu di asrama 3 tahun. Tapi kalau misalkan lagi di asrama, kangen sama mama papa nggak? Kadang suka telepon setiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu telepon? Kayak gitu? Ya. Oh, Ibnu. Terus, Ibnu, Bu Putri boleh tanya nggak? Boleh. Ibnu, Malu-malu. apa namanya, bangga nggak punya mama nih? Mama Sri Aini sama Bapak Muji. Bangga nggak? Hah? Seneng nggak punya ibu sama bapak? Seneng. Bangga nggak? Bangga. Bangga. Tapi kan ibu sama bapak nggak lihat. Bangga nggak? Ini gimana? Sayang tapi ya sama ibu bapak ya. Iya, Sayang banget nggak? Pakai banget nih. sayang banget. Sayang banget. Ibnu, kan ini Ibnu tahu nggak mau ada hari ibu tanggal 22? Enggak. Enggak, wah, Bu Putri dari yang ngasih nggak tahu nih jadinya tanggal 22 Desember ini nih nanti hari Senin. Nah itu hari ibu, gitu. Ibnu mau ada yang disampaikan ke mama? Kalau Ibnu sayang atau kayak gimana? Enggak. Enggak mau ada yang disampaikan. Tadi Wah, ada sedih diajarin banget. Bapak. Gimana, Ayo, tapi Ayo. gini. Kalau Ibnu sendiri sebagai anak kayak gitu ya, yang sudah dilahirin sama mama nih, gitu dibesarin kayak gitu ya. Ibnu sendiri kepengen nggak mama sama papa nanti bisa bareng-bareng lagi sama Ibnu bantuin mama sama papa nanti pas gede, mau nggak? Mau. Bilangnya kayak gimana sama mama? Bilangnya gimana? Kalau mau bantu. Masih malu-malu umur 10 tahun. Iya. Iya. Tadi diajarin sama Bapak udah. Kalau Ibnu di rumah bantuin mama nggak kerja bersih-bersih rumah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Anak laki ya Bu? Iya. Iya, tapi alhamdulillah sih. Ibnu, makasih banyak ya Ibnu ya, udah jadi anaknya ibu nih. Atau mungkin ibu yang mau ngomong sama Ibnu kayak gimana? Ada yang mau disampaikan nggak ke Ibnu mungkin? Ya buat Ibnu ya mudah-mudahan nanti di rumah yang pintar bantuin mama ya Nu. Amin gitu dong. Bantuin Bapak, bantuin Mbak Alfi. Kalau mama minta tolong langsung segera ya Nu. Iya. Iya. Ibnu masih malu-malu. Iya, Masya Allah. Itu. Semangat ya Ibnu ya, bantuin mama pokoknya. Mama papa kan gak Siap, lihat. Bu. Jadi harus sayang, harus siap sedia bantuin orang tua. Doain nggak di rumah? Kalau lagi di asrama doain ibu nggak sama bapak? Pas lagi sholat. Alhamdulillah, biar jadi anak yang soleh ya. Amin. Ya Bu, alhamdulillah nih jadinya nih ada Ibnu nih. Kita bisa membarengi ada Ibnu juga. Alhamdulillah, makasih banyak. Ibnu kan hari ini ngambil rapat ya Ibnu ya? Iya, alhamdulillah. Rapatnya bagus nggak? Bagus. Oh, bagus kata Bapak. Siapa nama ibu gurunya siapa? Bubuan. Iya. Iya, kata Bubuan bagus kok. Alhamdulillah. Iya, Bu Aini, saya mungkin closing aja ya. Iya. Dari Ibnu juga ini kayaknya udah lelah juga tadi habis ngambil rapot ya dari pesantren sampai ke sini. Iya. Jadi mungkin di hari ibu ini ya. Iya. Ibu sebagai blind mom kayak gitu ya.
ada yang mau disampaikan nggak untuk ibu-ibu tunanetra juga blind mom di luaran sana yang memang kira-kira sama nih kayak ibu punya anak disabilitas kayak gitu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk jadi inspirasi dan motivasi juga ke teman-teman di luaran sana, atau mungkin ada ibu-ibu juga yang memang mereka melihat gitu ya, tapi punya anak berkebutuhan khusus kayak gitu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Iya, ya kita buat teman-teman atau semua ini ya yang lihat ya, pesan saya ya yang sabar aja, sabar dan ikhlas menghadapi apa ya ini dibilang ujian atau cobaan ya. Kita harus belajar ikhlas, sabar. Dan yang jelas iman kepada Allah ya, karena semuanya ini kan titipan Allah. Kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Harus belajar menerima keadaannya. Ya itulah, harus disayang, disupport terus anaknya biar nggak jadi minder atau apa ya, kurang pede ya, gitu. Yang jelas itu aja sih Mbak kayaknya. Karena itu ya kesabaran orang kan masing-masing. Betul. Iya, tapi yang jelas memang harus seperti itu sih. Dari kesabaran kita, keikhlasan kita, biar nggak terlalu ini berat kita menghadapinya. Ya, oke. Terima kasih Bu Sri. Ya, jadi Mbak. untuk sobat Makfufin dimanapun berada, memang menjadi ibu itu adalah tugas mulia ya. Kayak gitu ya Bu ya. Iya. Mas, kita apapun yang pemberian Allah pasti kita selalu syukuri dan kita terima dengan hati yang bersyukur. Seperti itu, dengan lapang dada apapun yang terjadi, insya Allah semuanya ada hikmahnya. Kayak gitu, insya Allah. Iya, makasih banyak Ibu Sri, Sri Aini, Ibnu, makasih banyak ya Ibnu ya. Nanti balik lagi ke pesantren tanggal berapa? Tanggal berapa balik ke pesantren? 4. Tanggal 4, oke deh. Ya, Sobat Makufin, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Aini sebagai blind mom ya, dalam rangka memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember nanti nih. Wah, sebentar lagi. Jadi dari saya terima kasih sudah menonton kami. Salam untuk semua ibu-ibu yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Semoga ibu-ibu yang ada selalu menjadi ibu yang kuat dan ibu yang tegar. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.